Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa sebelumnya. Ibu minta kepada Linda untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pertemuan kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Baik, Ibu mau mengikuti kehadiran kalian dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Yang mulia ya Bu. Masih ada? Dengan Bu. Oke. Berarti dua orang yang tidak hadir ya. Ya Bu. Baik, apa kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya Bu. Sepertinya kalian masih kurang semangat ya. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu punya jargon fisika. Nah, jika Ibu bilang fisika, kalian menjawab semangat, kreatif, dan luar biasa. Sambil lempar tangan ya. Kalian siap? Siap. Oke, kita bisa mulai. Fisika. Semangat, kreatif, luar biasa. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini, apa ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, silakan. Materi sebelumnya itu kita mempelajari suhu. Nah, betul. Terus ada lagi? Kalau diri Betul. Masih ada. kapasitas lalu Ibu. Ya, betul sekali. Masih ada satu lagi, apa itu? Perubahan urut Ibu. Ya, tepat sekali. Perubahan wujud. Oke. Ibu mau bertanya, apa kalian semua pernah membuat teh? Pernah Ibu. Nah, saat kalian membuat teh itu, apakah terdapat perubahan suhu, gelas, teh, dan sendok yang kalian gunakan setelah dan sebelum kalian menuang ke dalam gelas tersebut? Apa Bu? Ya, berubah kan suhunya? Ya Ibu, iya Bu. Bagaimana suhunya? Apakah makin tinggi atau makin rendah? Ini kita rendah. Ya, makin rendah. Jika kita perhatikan, setelah kita menuangkan air panas ke dalam satu gelas, maka beberapa menit kemudian suhu ketiganya akan menjadi setara. Yang awalnya itu sangat panas, maka lama-kelamaan ketiganya akan memiliki suhu yang setara. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa ada peristiwa apa? Perpindahan kalor. Ya, betul sekali, karena ada perpindahan kalor yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, nantinya kita akan bahas yang namanya kesetimbangan termal. Kemudian, apa sih manfaat pembelajaran materi hari ini? Nah, manfaatnya itu salah satunya kita dapat mengetahui konsep-konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tadi saat kita membuat teh, terdapat konsep fisika dalamnya. Nah, untuk materi secara umum yang mengenai suhu dan kalor itu sudah kita bahas ya mengenai video sebelumnya. Apakah ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Belum. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang asas Beck. Pasti kalian semua bertanya-tanya apa sih asas Beck itu? Namun sebelum kita mulai membahasnya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
Baik, pada hari ini akan ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Apakah ada yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita? Ya, silakan kalian. Tujuan pembelajaran adalah pertama, peserta didik untuk melakukan percobaan sederhana berdasarkan konsep asas Black. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis lalu akhir suatu kesimpulan dengan menggunakan konsep asas Black. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep asas Black dengan benar. Baik, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini akan melakukan percobaan sederhana mengenai alas Black. Baik, Ibu akan menyampaikan proses pembelajaran kita pada hari ini yaitu berbasis masalah. Dan di sini Ibu juga sudah memiliki LKPD yang nantinya akan dikerjakan berkelompok. Jadi nanti kita pakai kelompok ya. Ya, Bu. Apakah kalian semua membawa handphone? Bawa, Ibu. Baik, Ibu minta agar semuanya dapat menggunakan handphonenya untuk dapat menyimak atau mengamati video yang telah Ibu kirim ke grup WhatsApp kalian. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Nah, apa kalian sudah membukanya? Sudah, Ibu. Oke, pada video tersebut terdapat sesuatu dan bola besi yang dipanaskan ya. Nah, apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Es batu yang mencair, Ibu. Betul sekali ya, es batu tersebut mencair setelah di atasnya itu diletakkan besi yang panas tersebut. Baik, untuk mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Novi dan Nurfa sebagai kelompok pertama, dan kelompok kedua yaitu ada Berli dan Rifda. Ya, silakan dibantu kelompoknya. Ini LKPD dan bahan ajar yang akan kita gunakan. Baik, sebelum mulai percobaan, Ibu akan membagikan kalian alat dan bahan yang akan digunakan. Baik, karena alat dan bahannya sudah lengkap, kalian bisa memulai percobaannya dengan mengikuti tata letak percobaan pada LKPD yang telah Ibu berikan. Jika ada yang kurang dengan LKPD tersebut, bisa kalian tanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Gini, Bu. Ya, Berapa ini? 50. 50. Ibu, Ya, jadi ini dimasukkan dari sini. ya 50 dulu. Sebanyak 50. Kita lihat ya 50 dulu.
bisa tulis di tabel pengamatan. Ya, pegang ujungnya saja ya. Dan jangan sampai menyentuh dasar. Bacanya juga harus sejajar. Terus teman yang satu membaca. Pastikan sejajar dengan kepala. Satu, satu, dua, tiga, empat, 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 tiga. Berapa banyak? Setelah dicampur, kalian ukur kembali susunya. Mau suhu campur? Terus dipingin. Setelah dicampur, kalian kembali ukur suhu campurannya. Ya. Ini kalau sudah lagi dicampur air panas, diukur lagi suhu. Iya, suhu ukurannya untuk yang kedua. Terus yang ketiga tambahkan lagi, terus diukur lagi ya. Ibu, Ya. jadi ini 50 air panas, terus tambahkan lagi ke air campuran. Oh yang ini tetap air panasnya tetap, tetapi campurannya berbeda-beda karena setiap ya 3 kali kan terus sampai 50 cuma air panas tapi airnya tetap. jadi ini air yang sudah dicampur di awal sudah biarkan ini Iya, tambahkan saja. air panas Ya, betul. lagi. Enggak, tetap. Sudah itu, hitung lagi, ukur lagi suhu campurannya setiap 50. Oh ini Iya.
Apa semua kelompok telah mengenal bentuknya? Yang di sini? Sudah, Bu. Jadi semua kelompok sudah memiliki tabel pengamatan ya. Di bawah tabel tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kak, Ibu kasih 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Bu. Kalian diskusikan ya dengan teman kalian. Pada kesulitan dalam menjawab pertanyaannya, Ini yang mudah dijelaskan, Bu. Masih ada yang ditanyakan? Kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, tunggu kelompok ini ya. 1 menit lagi Ibu kasih waktu. Sudah, Bu. Baik, karena semua kelompok telah menjawab LKPD-nya, Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk menjelaskan jawabannya. Untuk pertanyaan yang 1, yaitu bagaimana sih perubahan suhu air panas dan suhu air dingin setelah dicampurkan? Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanggapi, untuk menjawab dan ditanggapi oleh kelompok 2. Bagaimana perubahan suhu air panas dan perubahan suhu air dingin setelah dicampurkan, apakah ada perubahan? Iya, terdapat perubahan di mana suhu campuran dari air panas dan air dingin tersebut terletak di antara suhu air panas dan air dingin. Ya, betul ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Apakah
lagi telah dicampurkan. Nah, dari kata antara ini berarti ada cairan yang melepaskan kalor dan ada yang menerima. Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu cairan mana yang melepas kalor dan cairan mana yang menerima kalor? Jadi yang melepas kalor itu air panas dan yang menerima kalor itu air dingin. Ya, betul sekali ya. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tadi saat percobaan ketika kalian menambahkan volume air panas ke dalam campuran tadi, apakah suhunya terjadi perubahan atau tidak? Ibu berkesempatan kepada peserta untuk menjawab dan ditanggapi oleh kelompok pertama. Baik, dari hasil diskusi yang telah kami dapatkan dapat dilihat bahwa jika volume air panas ditambahkan maka suhu air campurannya juga bertambah. Hal tersebut terjadi karena adanya pencampuran antara dua suhu yang berbeda, yaitu suhu panas dan suhu dingin. Ya, betul sekali. Bertepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kepada kelompok 1 menanggapi jawaban dari kelompok 2. Baik, berdasarkan apa yang dibilang oleh volume air panas bertambah, tetapi volume air dinginnya tetap maka akan berpengaruh terhadap suhu campurannya, di mana suhu campurannya akan berubah menjadi semakin dingin. Baik, jawaban yang kalian berikan itu sudah tepat, di mana jika kita tetapkan volume air dinginnya, tetapi kita terus menambah 20 mili air panas, maka otomatis suhu campurannya juga akan bertambah. Baik, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan dari KPD tersebut dan ibu rasa jawabannya juga sudah cukup bagus ya. Sekarang ibu akan merefleksikan hasil percobaan yang akan dilaksanakan tadi. Ada yang menyampaikan kesimpulannya? Silakan katakan. Saya Ya, silakan. berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan teori karena hilangnya kalor dan tambahan kalor pada air yang sudah dihadirkan pada suatu sistem tersebut menjadi suatu kekekalan energi. Jadi dapat dikatakan bahwa persamaan azas Black sebagai berikut: jumlah kalor yang dilepaskan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Baik, betul sekali. Jadi, jika ada doza yang dicampurkan di mana doza tersebut memiliki suhu yang berbeda, maka suhu yang memiliki suhu yang tinggi akan bebas kalor, sedangkan yang rendah akan menerima kalor tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan hukum kekalahan energi. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tadi Ibu mengatakan kekekalan energi. Apa sih kekekalan energi itu? Oh iya, mungkin belum tahu ya, tapi ibu tadi sudah menjatuhkannya di depan aja. Mungkin kalian belum begitu paham. Jadi kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan, tetapi energi dapat berbentuk dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Baik, karena sudah ada temannya yang mencoba melakukan kegiatan hari ini, tetapi ibu ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Pertama, jika ada dua benda yang dicampurkan yang memiliki suhu yang berbeda, maka benda yang memiliki suhu tinggi akan melepas kalor dan benda yang memiliki suhu yang rendah akan menerima kalor. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa hilangnya kalor dan tambahan kalor pada air yang sudah dicampurkan pada suatu sistem tertentu itu disebut kekekalan energi. Nah, di mana kekekalan energi ini sesuai dengan hukum azas Black yang dapat dituliskan seperti di atas. Ini lepas selain di mana massa air kali
Kalau jenis air dikali perubahan suhu sama dengan massa jenis air kedua. Massa air kedua dikali massa jenis air kedua dikali perubahan suhu. Jadi persamaan di atas merupakan persamaan asas baik. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Untuk itu, Ibu mau tinjau kembali apakah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana berdasarkan konsep asas baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis suhu akhir satu campuran dengan menggunakan konsep asas baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep asas baik dengan benar. Yang pertama, Ibu harus sudah tercapai karena kalian tadi sudah melakukan percobaan sederhana berdasarkan konsep asas baik, di mana kalian mencampurkan air dingin dan air panas yang berbeda suhu dengan takarannya yang berbeda-beda. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis suhu air satu campuran dan menggunakan konsep asas baik. Tadi kalian juga sudah menganalisis dan mendiskusikan bersama teman kelompok kalian untuk mengukur suhu campuran dari air panas dan air dingin melalui percobaan sederhana. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep asas baik yang benar. Tadi teman kalian juga sudah mencoba untuk menyimpulkan apa itu konsep asas baik. Jadi Ibu rasa ketika tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kepada mesin-mesin kelompok untuk membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan tadi. Silakan dikumpulkan di sini. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta kembali kepada Ananda Rida untuk membaca doa sebelum kita tutup. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.